Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesehatan, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas akademik kita, melaksanakan kuliah kajian kurikulum PPKN dalam keadaan sehat walafiat, sekalipun kita belum bisa bertatap muka secara langsung di kelas. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, kuliah kajian kurikulum pada kesempatan kali ini adalah kuliah kajian kurikulum PPKN yang kedua. Setelah minggu kemarin kita membahas mengenai orientasi perkuliahan dan kontrak belajar, maka hari ini kita sudah masuk pada materi-materi pokok yang menjadi bahasan kuliah kita. Untuk hari ini, kita akan membahas konsep dasar kurikulum yang terdiri atas 3 bagian kajian. Yang pertama adalah konsep dan karakteristik kurikulum, yang kedua komponen kurikulum, dan yang ketiga landasan kurikulum. Mari kita awali pertemuan ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, dari 3 kajian tadi, pada pertemuan kali ini hanya satu saja yang akan kita bahas, yaitu tentang konsep dan karakteristik kurikulum. Teman-teman bisa sambil membuka atau membaca bahan tayangan yang sudah saya kirimkan sebelumnya, dan kita akan mulai dari konsep dan karakteristik kurikulum. Seperti pada pertemuan sebelumnya, barangkali teman-teman sudah mulai mencari arti atau definisi dari kurikulum, baik arti secara bahasa ataupun arti secara istilah. Nah, nanti kita sesuaikan. Barangkali apa yang ditemukan oleh teman-teman semua itu ada yang cocok atau ada yang sesuai, ada yang sama dengan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Kalaupun ternyata ada yang tidak disebut pada kajian kali ini, maka bukan berarti itu tidak penting, melainkan justru itu menjadi pelengkap dari kajian kita pada kesempatan kali ini. Saya mengutip pendapatnya Ibrahim dan Sukmadinata pada tahun 2007 yang menulis tentang kurikulum. Bagi keduanya, kurikulum itu dapat dilihat pada 3 kategori atau 3 kelompok atau 3 sudut pandang. Yang pertama, kurikulum sebagai substansi. Yang kedua, kurikulum sebagai sebuah sistem. Dan yang ketiga, kurikulum sebagai bidang studi. Jadi itu, 2 tokoh ini, 2 guru besar di Universitas Pendidikan Indonesia ini merumuskan bahwa kurikulum itu bisa dilihat sebagai substansi, bisa dilihat sebagai sebuah sistem, dan
bisa dilihat sebagai sebuah bidang studi. Nah, bagaimana penjelasan untuk 3 sudut pandang itu? Mari kita lihat. Yang pertama, kurikulum sebagai substansi. Menurut pendapat Ibrahim dan Sukmadinata, kurikulum sebagai substansi berarti kurikulum itu adalah sebuah rencana kegiatan belajar mengajar. Jadi, yang pertama adalah kurikulum adalah rencana kegiatan belajar mengajar. Bapak Ibu guru di sekolah atau Bapak Ibu dosen di kampus pasti memiliki rencana kegiatan belajar mengajar. Hari ini akan mengajarkan mata pelajaran PPKN di kelas 7 misalnya. Materinya tentang norma. Maka guru akan merancang kegiatan belajar apa nanti yang akan ditampilkan atau dilakukan di kelas di kelas tatap muka secara langsung. Materinya apa saja yang akan disampaikan, metode penyampaiannya bagaimana, media yang digunakan apa saja, sumber-sumber pembelajaran dari mana saja, dan evaluasi atau penilaiannya akan seperti apa. Semuanya terangkum menjadi rencana kegiatan belajar mengajar. Itu yang pertama, kurikulum sebagai substansi. Nah, kemudian sebagai substansi, kurikulum juga berarti suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Kita ingin menjadikan atau melatih para siswa, misalnya menguasai konsep norma. Maka keinginan agar siswa menguasai konsep norma itu dirumuskan di dalam kurikulum. Apa saja hal yang harus dikuasai oleh siswa, apa saja yang harus dipelajari oleh siswa agar dia mampu menguasai, memahami tentang norma itu. Maka di sini kurikulum adalah sebagai substansi, sebagai isi, sebagai materi. Kemudian kurikulum juga adalah suatu dokumen. Dokumen yang berisi rumusan tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal, dan evaluasi. Jadi ini masih juga dikategorikan sebagai substansi. Jadi dokumen berisi tentang rumusan tujuan, bahan ajarnya, kegiatan belajar mengajarnya, jadwalnya, serta proses evaluasinya. Nah, sebagai substansi juga kurikulum itu adalah suatu dokumen tertulis, hasil persetujuan bersama antara para penyusun kurikulum dan pemegang kebijaksanaan pendidikan dengan masyarakat. Nah, teman-teman, mengapa di sini ada kata-kata persetujuan bersama antara penyusun kurikulum dengan pemegang kebijaksanaan dan dengan masyarakat? Karena masyarakat itulah sebenarnya yang menjadi pemilik dari kurikulum itu sendiri. Kurikulum disusun oleh para penyusun kurikulum, disahkan oleh para pengambil kebijaksanaan atau kebijakan, itu bersumber dari masukan-masukan dari masyarakat, keinginan-keinginan dari masyarakat. Artinya masyarakat yang menginginkan lulusan dari sebuah lembaga pendidikan misalnya, lulusan SMP harus bisa ini, lulusan SMA harus bisa menguasai kompetensi tertentu. Maka usulan-usulan dari masyarakat itulah kemudian masuk ke tim penyusun kurikulum, dan setelah selesai dokumennya disahkan oleh pengambil kebijaksanaan. Kurikulum sebagai substansi ini mencakup lingkup tertentu, baik sekolah,
kabupaten, provinsi, sampai seluruh negara. Jadi ada kurikulum yang sifatnya lokal, hanya di sekolah itu saja. Ada kurikulum tingkat kabupaten, tingkat provinsi, atau seluruh negara. Kita mengenal ada kurikulum nasional, tetapi juga kita mengenal ada kurikulum lokal, muatan lokal. Setiap daerah pasti mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan karakteristik kekhasan dari daerah itu sendiri. Misal yang pernah kita alami adalah mata pelajaran bahasa daerah misalnya. Hampir di setiap daerah memiliki mata pelajaran bahasa daerah, dan itu sesuai dengan kekhasan, sesuai dengan karakteristik daerah di mana sekolah itu berada. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kurikulum sebagai sistem. Nah, teman-teman, kurikulum ternyata adalah bagian dari sebuah sistem. Sistem apa saja? Kurikulum adalah bagian dari sebuah sistem persekolahan. Persekolahan adalah bagian dari sistem pendidikan. Pendidikan adalah bagian dari sistem masyarakat, dan seterusnya. Jadi, dia pasti akan memiliki hubungan, keterhubungan dengan komponen-komponen di luar kurikulum itu sendiri. Misalnya tadi, kalau kurikulum dikatakan sebagai substansi misalnya, kurikulum itu adalah dokumen berisi tentang tujuan pembelajaran, berisi tentang bahan pembelajaran, berisi tentang evaluasi dan sebagainya. Itu tadi ada hubungannya dengan masyarakat, karena kurikulum adalah bagian dari sistem masyarakat. Kurikulum adalah rencana yang diinginkan oleh masyarakat. Sistem kurikulum tadi mencakup bagian dari sistem persekolahan, pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Hasil dari suatu sistem kurikulum adalah tersusunnya suatu kurikulum. Jadi dari persekolahan, dari pendidikan, dari masyarakat, masukan-masukan dari sistem itu adalah tersusunnya suatu kurikulum. Sedangkan fungsi dari sistem kurikulum adalah bagaimana memelihara agar kurikulum itu tetap dinamis, ya. Jadi kurikulum itu harus tetap dinamis. Bagaimana agar dia dinamis? Maka sebagai sebuah sistem, komponen-komponen lain harus senantiasa memantau, memberikan masukan, gitu ya. Misalkan masyarakat itu terus memantau, memberikan masukan, ya, sehingga kurikulum itu kemudian diperbarui lagi, ditinjau lagi, diperbarui lagi, sehingga terus dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, selanjutnya yang ketiga, tadi yang pertama adalah kurikulum sebagai substansi, kemudian yang kedua kurikulum sebagai sistem, ya, bagian dari sistem yang lebih luas, dan yang ketiga adalah kurikulum sebagai bidang studi. Nah, di sini yang menarik adalah seperti halnya kita di program studi PPKN. Nah, ternyata ada bidang kajian atau program studi atau jurusan yang mengkaji, mengembangkan kurikulum sebagai sebuah ilmu. Nah, kurikulum adalah bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Ya, ada ahli kurikulum, tentu berlatar belakang program studi atau jurusan kurikulum, ya. Dan ahli pendidikan dan pengajaran seperti teman-teman semua ini ahli-ahli pendidikan dan pengajaran nanti ketika sudah lulus, ya. Tujuannya adalah adanya kurikulum sebagai bidang studi, tujuannya adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Nah, para ahli itu, para ahli pendidikan, pengajaran, dan ahli kurikulum itu, mereka mempelajari konsep-konsep kurikulum,
melakukan penelitian, melakukan percobaan-percobaan, menemukan hal-hal baru yang dapat memperkaya dan memperkuat bidang studi kurikulum. Nah, sama seperti kita di PPKN. Istilahnya ada komunitas akademik. Komunitas akademik ahli PKN ya, yang mempelajari konsep-konsep yang berkaitan dengan PPKN, melakukan penelitian-penelitian, percobaan-percobaan yang berkaitan dengan PPKN, kemudian menemukan hal-hal baru dalam kajian PPKN untuk apa? Untuk memperkaya dan memperkuat bidang studi PPKN. Nah, itu pendapat yang dikemukakan oleh Ibrahim dan Sukmadinata. Jadi kurikulum bisa kita lihat sebagai substansi, sistem, dan yang ketiga sebagai bidang studi. Nah, kemudian yang menarik adalah ada pertanyaan. Apakah kurikulum itu hanya bermakna course outline atau program pengajaran saja, atau mencakup seluruh pengalaman yang diberikan pada anak dalam proses pendidikannya oleh guru? Tadi pertanyaan pertama, apakah kurikulum itu hanya bermakna program pengajaran saja, dokumen yang berisi tentang tujuan, materi, ya, bahan ajar, evaluasi, sumber-sumber, metode, atau yang kedua, mencakup seluruh pengalaman yang diberikan pada anak dalam proses pendidikannya oleh guru. Jadi apa saja yang pengalaman yang diberikan oleh guru kepada anak itu disebut kurikulum atau bukan? Nah, itu menarik karena dari dua pertanyaan itu akan memandu kita merumuskan apa itu kurikulum. Nah, teman-teman bisa lihat di bahan tayangan ada kriteria pengertian kurikulum. Dia harus mencerminkan pengertian umum tentang peristilahan pendidikan sebagaimana sering digunakan oleh pendidik. Dan yang kedua, dia harus bermanfaat bagi guru dalam membuat perencanaan pengajaran yang baik. Itu kurikulum. Nah, berikutnya, kurikulum adalah pernyataan mengenai tujuan, suatu rencana tertulis, pengalaman nyata yang dialami oleh peserta didik dengan bimbingan sekolah. Di sana ada pernyataan mengenai tujuan. Tentu ini tercantum di dalam sebuah dokumen tertulis ya. Ini kata McDonald dan Popang. Kemudian suatu rencana tertulis jelas, itu perencanaan pembelajaran ya, dari Tanner dan Tanner. Dan yang ketiga adalah pengalaman nyata yang dialami oleh para peserta didik dengan bimbingan sekolah atau dengan bimbingan guru, kata Scheller dan Alexander. Nah, pengertian awal dulu ya, menurut Hilda Taba, kurikulum biasanya terdiri dari pernyataan tentang tujuan umum, tujuan khusus yang mengindikasikan kelompok-kelompok bahan ajar terpilih ya. Jadi ada tujuan umum, tujuan khusus, atau sekarang dikenal kompetensi gitu ya. Kompetensi umum, kompetensi khusus, atau capaian pembelajaran apa yang ingin diperoleh oleh para peserta didik. Dan karena capaian pembelajaran itulah kemudian mempengaruhi kelompok bahan ajar, materi apa yang akan disampaikan, yang harus disampaikan untuk mencapai kompetensi tersebut. Di samping tujuan khusus, kemudian bahan ajar, juga kurikulum sering memuat pernyataan tentang model-model pelaksanaan proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajar. Nah, pengertian awal ini kemudian berkembang, bukan hanya pernyataan tentang tujuan, bahan ajar, model-model pelaksanaan, dan program evaluasi, tetapi kurikulum yang sekarang
Di slide berikutnya, kurikulum adalah sekuensi isi dan bahan pelajaran. Sekuensi itu urutan ya, urutan isi dari sebuah materi atau pelajaran. Sekuensi isi dan bahan pelajaran yang dideskripsikan sedemikian rupa sehingga pembelajaran setiap unitnya itu dapat diselesaikan sebagai sebuah satuan utuh. Dan masing-masing unit tersebut juga mendeskripsikan kapabilitas atau kompetensi siswa yang harus dikuasai oleh mereka. Jadi teman-teman gini, misalnya mengapa pada pertemuan kedua ini kita membahas dulu tentang kurikulum sebelum nanti secara luas kita mengkaji kurikulum kurikulum PPKN, kajian kurikulum PPKN. Karena dari urutannya teman-teman diharapkan memiliki kapabilitas atau memiliki kompetensi pertama kali itu memahami apa sebenarnya kurikulum sebelum nanti beranjak semakin luas. Apa itu kurikulum? Jadi pertemuan ini kan mencerminkan atau menggambarkan, mendeskripsikan kompetensi teman-teman semua setelah nanti mengikuti kuliah pertemuan kedua ini. Harapannya adalah teman-teman semua memahami konsep dan karakteristik dari kurikulum. Nah, nanti setelah pertemuan ini baru yang berikutnya, nanti di pertemuan berikutnya adalah tentang apa saja komponen kurikulum, landasan-landasan kurikulumnya, itu sekuensinya ya. Baru berikutnya beralih ke kurikulum nasional, kurikulum PPKN, substansi materi ya, substansi isi dari kurikulum mata pelajaran PPKN itu sendiri. Nah, itu teman-teman pengertian yang terus berkembang tentang kurikulum dari semula sebagai dokumen yang berisi tentang pernyataan tujuan, bahan ajar yang terpilih, model-model pelaksanaan proses pembelajaran, juga mencakup program evaluasi belajar, sampai berkembang kita lihat kurikulum tidak lagi bermakna sebagai rangkaian bahan yang akan dipelajari serta urutan pelajaran tadi, sekuensi isi yang akan dipelajari siswa. Tetapi kurikulum adalah seluruh pengalaman yang ditawarkan pada anak-anak peserta didik di bawah arahan dan bimbingan sekolah. Jadi apapun pengalaman yang ditawarkan pada anak-anak peserta didik itu adalah kurikulum. Misalnya begini, teman-teman semua sekarang menyimak materi itu melalui podcast ini. Ya. Ini adalah pengalaman, mungkin pengalaman baru ya, kuliah dengan mendengarkan podcast. Atau teman-teman menyimak lewat YouTube. Itu juga pengalaman. Atau teman-teman membuat catatan, diberi tugas, silakan buat resume atau rangkuman, itu pengalaman belajar. Atau seperti kuliah-kuliah lain, teman-teman langsung datang ke lapangan, mengunjungi museum misalnya. Itu adalah pengalaman belajar, ditawarkan, diberikan kepada anak-anak peserta didik di bawah arahan dan bimbingan sekolah. Siapa bimbingan sekolah itu? Tentu ya guru atau dosen gitu ya. Pengalaman-pengalaman itu diberikan dalam rangka mencapai kompetensi yang diinginkan, baik kompetensi untuk setiap materi maupun kompetensi secara keseluruhan dari satu mata pelajaran. Nah, kemudian tadi ada unsur masyarakat, para penyusun kurikulum, pengambil kebijakan, dan persetujuan dari masyarakat. Mengapa demikian? Karena menurut Oliva di tahun 97, kurikulum itu adalah perangkat pendidikan yang merupakan jawaban terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat.
Sekarang kebutuhan dan tantangan masyarakat sekarang ini adalah pembelajaran secara daring misalkan. Bagaimana kurikulum kita menjawab itu? Misalkan untuk program calon guru, media pembelajaran misalkan dalam mata kuliah media pembelajaran. Media apa yang harus dibelajarkan kepada calon-calon guru agar dia begitu lulus nanti bisa menyiapkan pembelajaran secara daring. Kurikulum itulah yang kemudian menjawab. Kalau begitu, nanti di kuliah media pembelajaran mesti diajarkan bagaimana kuliah online atau kuliah daring, bagaimana mengembangkan media untuk kuliah daring, dan sebagainya. Dan ada yang menarik lagi teman-teman. Kurikulum itu adalah jantungnya pendidikan. The heart of education. Ini kata Klein tahun 99. Kurikulum itu adalah jantungnya pendidikan. Kalau kita lihat tadi di dalam sebuah sistem, kurikulum itu adalah inti dari sistem pembelajaran. Kurikulum adalah inti dari sistem pendidikan. Kurikulum adalah inti dari sistem di masyarakat. Karena kurikulum tadi menjawab semua kebutuhan atau tantangan yang diberikan oleh masyarakat. Jadi inti jantungnya dari pendidikan itu adalah terletak pada kurikulum. Semakin baik kurikulum dirumuskan atau disusun, maka hasilnya pun akan semakin baik. Tentu yang dirumuskan itu bukan sekedar dirumuskan dalam bentuk dokumen, teks tertentu, tetapi teks itu mendorong, memandu para pelaksana kurikulum untuk melaksanakan, membelajarkan kurikulum itu dengan baik. Pemilihan metode, pemilihan model pembelajaran, pemilihan evaluasi, pemilihan materi yang pas, yang cocok dengan tujuan yang ingin dicapai. Kalau materi-materi PKN misalkan yang berkaitan dengan karakter, pembiasaan, hal-hal yang positif, pembiasaan karakter yang positif, tentu tidak cocok hanya dengan penyampaian ceramah kognitif, tetapi lebih dari itu harus diiringi oleh sikap, pembiasaan, dan keterampilan mempraktekkan karakter-karakter itu. Tapi ada materi-materi tertentu yang lebih cocok misalkan disampaikan dengan cara ceramah, karena kognitifnya atau pengetahuannya lebih tinggi dibandingkan dengan aspek afektif atau sikapnya atau aspek psikomotoriknya. Oke, jadi kembali lagi, kurikulum adalah jantungnya pendidikan. Nah, kita lihat satu lagi. Kurikulum ini dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini sampai hari ini masih berlaku ya, masih berlaku, dan ada rencana untuk dilakukan perubahan, tetapi belum selesai. Dinyatakan di sana, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi di sini cukup lengkap pengertian kurikulum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan pembelajarannya apa, isi materinya, bahan pelajarannya, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Saya kira itu pertemuan kita tentang konsep dasar kurikulum. Bagian pertama, kita bertemu lagi pada materi berikutnya, konsep dasar
kurikulum bagian kedua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.